Kisah yang saya baca mengambil banyak hikmah dan pelajaran, membuat saya sadar dan semakin belajar dan meyakini apa yang datang dari Allah pasti itu baik, walaupun nampaknya di pandangan mata kita buruk dan itu ujian. Alhamdulillah, syukurillah, masih diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk kita sama-sama bertemu kembali dan silaturahim. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah Majlis Ta'lim Masjid Bani Umar atas perhatiannya, bantuannya, perjuangannya untuk selalu memberi perhatian, support dan membantu gerakan kami, khususnya untuk saudara kita tunanetra. Dan Alhamdulillah, berita gembira, sudah kami memberangkatkan jemaah umrah, sudah angkatan yang kedua dari saudara kita tunanetra. Alhamdulillah, kemarin baru mereka pulang dari Tanah Suci, hampir kurang lebih 25 orang. Dan subhanallah, walaupun saya tidak berkesempatan berangkat bersama mereka, tapi teman-teman dan tim dari yayasan temani mereka dan kawal, dan mereka mencerita begitu indahnya perasaan mereka sepanjang perjalanan ke Tanah Suci. Bayangkan 25 orang, tapi antri panjang, menarik perhatian. Dan Alhamdulillah oleh petugas imigrasi sangat membantu kemudahan untuk proses penerbitan paspor. Ketika proses juga visa, ketika di Madinah pun Alhamdulillah diberikan kemudahan. Jadi mereka sangat bangga dan senang. Yang buat saya terharu ketika melihat rakaman mereka ketika bertalbiyah, ketika berdoa, ketika lagi salat di Masjid Nabawi, dan mereka menangis. Dan mudah-mudahan kita terus memperjuangkan supaya kita mampu memberangkatkan insya-Allah haji untuk mereka. Dan itu semua perjuangan tidak akan terlepas daripada perhatian ibu-ibu. Karena jujur saja, kalau bukan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian bantuan, perhatian, kasih sayangnya dari ibu-ibu, nampaknya program ini belum tentu bisa jalan. Khususnya Majlis Ta'lim Bani Umar, karena satu-satunya Majlis Ta'lim yang mulai dari awal sampai titik ini komitmen dan terus mensupport dan membantu program ini. Awal pertama kali yang merespon program kami Majlis Ta'lim adalah Bani Umar. Kemudian selanjutnya, walaupun ada beberapa Majlis Ta'lim yang lain yang ikut bantu, tetapi yang komitmen tidak pernah terlepas perjuangannya, tidak pernah bosan dan tidak pernah menjauhi dari program ini, itu satu-satunya Majlis Ta'lim Bani Umar. Mudah-mudahan ini merupakan berkah untuk semua jamaah dan mudah-mudahan menjadi amal jariah, sedekah jariah yang tidak terputus pahalanya insya-Allah sampai hari kiamat. Dan semoga insya-Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya membaca satu kisah membuat saya berfikir betapa besarnya keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu Allah beri yang terbaik. Cuma sayang sekali kita belum bisa tahu kebaikan tersebut
kecuali sesudah kejadian ujian, bala, musibah cukup lama. Istilahnya kita mengetahui hikmah, alasan apa yang terjadi, apa yang kita hadapi di kemudian hari atau di waktu yang cukup lama, baru Allah munculkan hikmah dan alasan. Kisah yang saya baca mengambil banyak hikmah dan pelajaran, membuat saya sadar dan semakin belajar dan meyakini apa yang datang dari Allah pasti itu baik, walaupun nampaknya di pandangan mata kita buruk dan itu ujian. Ada beberapa pengusaha berdagang, mereka belanja barang banyak dari salah satu negeri, kemudian mereka naik kapal yang cukup besar dan juga membawa barangnya masing-masing. Di dalam perjalanan untuk kembali ke kampung mereka, terjadilah hujan besar, gelombang, dan dia menghadapi ujian yang amat besar di tengah laut. Mereka mengambil keputusan harus barang-barangnya ada yang harus dibuang untuk mengurangi beban yang terjadi di atas kapal tersebut. Salah satu pedagang memiliki barang yang terbanyak. Ternyata jatuhnya dia akan dihabiskan separuh barangnya, akan terbuang. Dibanding yang lain cuma seberapa saja. Beliau tidak terima, marah, ngamuk. Saya bisa rugi banyak, separuh barang saya masa dibuang begitu sia-sia. Mereka menjelaskan daripada kita tenggelam semua, menghadapi musibah semua, mendingan barang-barang kita aja biar kita selamat. Beliau tidak terima, tidak mau. Karena dia berdagang baru, membuat berdagang yang lama, mereka sepakat sekalian barangnya sama orangnya dibuang aja, biar kita selamat. Karena mereka merasa orang itu berdagang baru, tidak punya istilahnya kekuatan, tidak punya power, tidak punya lingkungan yang bisa melindunginya. Dan terbuang. Dan subhanallah mereka jalan dan beliau bersama barangnya sudah terbuang di dalam laut. Dalam menghadapi ujian angin besar, subhanallah terarah kepada salah satu pulau yang cukup sepi, tidak ada apa-apanya. Dia masuk di sana, cari makan tidak ada, cari apa tidak ada, barangnya hilang. Dia syukur alhamdulillah selamat. Dapat sedikit sumur air yang bersih, dia bisa minum. Sedikit hanya yang bisa dia dapat, hanya minum air. Di situ dia menemukan sebuah rumah kecil dari kayu. Dia masuk ke rumah dan dia bisa rasa nyaman untuk bisa istirahat dan tidur. Berjalan waktu beberapa hari, tidak ada yang datang menolong dia. Tiba-tiba datangnya angin yang cukup kencang dan besar, mengakibatkan terjadi kebakaran di pulau tersebut. Dihabiskan semua pohon-pohon yang ada sekaligus rumah kayunya itu. Begitu dia diselamatkan dari kebakaran dan kehilangan tempat tinggalnya yang satu-satunya yang bisa melindungi dari bahaya, langsung dia berkata, "Ya Allah, kenapa ini? Sampai rumah yang aku tempati untuk mencari nyaman dan melindungi diri, kebakaran habis." Dia sudah merasa diri akan menghadapi kematian, putus asa. Dan dia tidak tahu ada apa. Sampai dia ngamuk sama Allah. Kenapa ya Allah seperti ini? Dan subhanallah tidak lama ada kapal besar yang datang. Dan dia bisa melihat dari jauh. Langsung dia ke arah
pantai dan menunjukkan tangannya. Mereka karena kapal besar dah bisa mendekati, menerima perahu kecil atau kapal kecil untuk menjemputnya. Ketika dijemput dan naik kapal besar, dan beliau bertanya, kok dari mana kalian tahu saya ada di sini? Oh, kami tahu dari jauh kami melihat asap. Gara-gara terjadi kebakaran kan ada asap besar. Kami berfikir ini tanda biasanya kami seorang laut, pasti biasanya itu tanda-tanda ada orang minta tolong. Makanya kami datang. Terus mereka tanya, Iman kamu kok bisa datang sini sendirian? Oh ceritanya saya bersama kapal berdagang, mereka mengkhianati saya, mereka semua bersepakat untuk melimbar saya di laut dan syukur saya bisa selamat. Kata pemilik kapal, mereka itu yang anda cerita, semuanya mati tenggelam. Berdagangnya dan barangnya dan kapalnya, semuanya mati. Baru dia sujud syukur. Dan dia berkata, ternyata ada hikmahnya.